sampai teriak-teriak dia di sana. Anehnya, tidak ada satupun orang yang di sekitarnya dia itu mendengarkan dia, bro. Dia dengan sekuat tenaga melawan tarikan yang ada di kakinya itu, tapi nggak bisa. Semakin lama dia terseret semakin dalam ke arah laut. Agak aneh menurut saya, karena di pantai itu kan kalau hari libur kan pasti ramai, bro. Kalau seseorang teriak minta tolong kan pasti ada yang mendengar, nggak mungkin tidak. Sambil berkata, "Apa ketagih Gusdin? Apa yang Agus minta lagi?" Agus pun menjawab, "Yang sing nagih apa-apa biyen bu, munigen yang bedeman, suksemo sampun nadiang tiang panak. Suksemo sampun ngedeneng tiang, dan jani ibu harus lego kalian yang nah de ibu ngeling biyen." Anak saya dicap melik dan akhirnya dia dipanggil oleh tuannya dari alam sana. Hello brother, selamat datang kembali di channel Legend Story. Dengan saya Krishna, saya akan membawakan cerita ini. Melik itu adalah dimana kondisi seseorang yang sudah dipingat atau ditandai oleh dewa-dewi sebelum dia lahir di dunia ini. Arti dari lahir di dunia ini itu semenjak dia terbentuk di dalam kandungan, bro. Yang dimana orang-orang yang dicap melik ini itu biasanya tidak berumur panjang. Biasanya sih yang saya dengar di umur 12 tahun dia sudah meninggalkan dunia ini ataupun sebelum menikah. Sebenarnya jenis melik itu ada beberapa sih, bro. Ada yang melik memang dipingat oleh dewa-dewi yang ada di atas. Ada juga melik yang membawa hutang yang sebelumnya, di kehidupan sebelumnya itu belum lunas, dan dia harus melunasi di kehidupan ini. Setelah dia melunasi hutang yang sebelumnya di sini, dia pun akhirnya meninggal dan kembali ke sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan ada juga kasus yang dimana melik itu dia membawa tugas ke dunia ini, bro, yaitu membantu umat manusia, entah itu dengan pengetahuannya atau kelebihannya, bisa dibilang anak indigo ya, atau bisa menjadi seorang balian atau orang pintar, yang dimana balian atau orang pintar ini kiblatnya itu adalah ke Tuhan Yang Maha Esa. Dia bisa menjadi penghubung antara manusia dengan dewa-dewi maupun Tuhan. Hebat. Tapi ya memang ada. Disclaimer, cerita ini adalah cerita real, tapi seperti biasa saya kembalikan lagi ke kalian, mau percaya atau enggak, karena fenomena melik ini sangat banyak terjadi pada saat ini di Bali. Mungkin di daerah lain juga ada, tapi penyebutannya berbeda. Kalau di generalisir sih sejenis indigo ya, bahasa nasionalnya sejenis indigo, tapi berbeda, bro. Karena saya nggak tahu ya, karena kebanyakan orang indigo itu kan berumur panjang, bro. Sedangkan orang-orang melik ini sebagian besar itu berumur pendek. Entah dia sebelum 12 tahun meninggal, atau sebelum menikah dia meninggal, atau memang ya seperti yang saya bilang tadi, membawa tugas dari alam sana ke dunia manusia untuk membantu para manusia. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Ceritanya ini cukup memilukan, bro, karena dia, si ibunya ini, dia tuh hamilnya itu lama. Akhirnya dia hamil, memiliki anak satu-satunya, dicap melik, dan akhirnya meninggalkan si ibunya ini. Kita sebut si ibunya ini dengan nama Citra ya, bukan nama sebenarnya. Ini dimulai dari kehidupan si Citra nih setelah menikah, yang dimana 10 tahun umur pernikahannya itu belum juga dikaruniai anak. Mereka sudah menempuh berbagai cara seperti ke dokter, konsultasi dokter, konsultasi ke orang pintar, memohon ke pura-pura yang istilahnya pura-pura yang memang dikhususkan untuk meminta keturunan, bro.
ada kok di Bali itu, khusus pura untuk meminta keturunan. Dan akhirnya mereka pun ingin mengambil jalan yang agak mahal nih, yaitu bayi tabung. Dan entah kenapa, sebelum mereka memprogramkan bayi tabung ini, tiba-tiba si Tika ini mengandung, bro. Pada saat itu, si Citra dan suaminya itu bahagia banget nih. Akhirnya mereka dipercaya untuk mempunyai seorang anak, yang dimana anaknya itu berjenis kelamin laki-laki. Karena khususnya di Bali, anak yang berjenis laki-laki itu memang sangat diharapkan. Karena apa? Karena supaya ada yang memikul nanti sanggah keluarganya. Sanggah itu pura-pura kecil yang berada di setiap rumah, bro. Udah saya jelasin sih di video sebelumnya. Si Citra dan suaminya si Citra ini menjaga kandungannya dengan sangat baik. Sampai-sampai si Citra itu tidak boleh kerja terlalu berat lah. Setiap minggu kontrol lah. Ya, menurut saya wajar sih, karena 10 tahun penantian mereka akhirnya lunas sekarang. Kita skip masa kandungannya. Akhirnya Citra melahirkan nih anak yang berjenis kelamin laki-laki. Kita sebut aja namanya Agus ya. Kebahagiaan pada hari itu sangat santer banget di keluarganya mereka. Apalagi para orang tuanya mereka itu memang sangat menantikan yang namanya seorang cucu, bro. Apalagi cucunya itu seorang anak laki-laki. Saya ngomong kayak gini bukan diskriminatif ya. Perempuan dan laki-laki itu di mata saya sama aja, bro. Tapi balik lagi ke kebudayaan Hindu di Bali, yang dimana setiap keluarga itu diharuskan ada satu anak laki-laki, yang dimana anak laki-laki itu yang akan menanggung beban yang ada di rumah itu. Entah itu ngayah, entah itu sanggahnya, entah itu ntar mengurus rumah segala macem. Banyak lah pokoknya. Akhirnya mereka pulang ke rumah nih. Pulang ke rumah berseranglah 7 hari, bro, dari hari kelahiran si Agus ini. Yang dimana di kebudayaan Hindu di Bali, 7 hari itu kan puser yang nempel di perutnya itu kan udah lepas, bro. Itu diwajibkan untuk ke orang pintar untuk menanyakan siapa yang numitis atau yang bereinkarnasi di rumah tersebut. Yang bereinkarnasi itu kemungkinan nggak jauh-jauh, bro, dari keluarga yang terdahulu, dari leluhur-leluhur yang terdahulu. Akhirnya muncullah Kumpi. Kumpi itu adalah grandfather, istilahnya apa ya, ayah dari kakeknya si Citra ini. Itu yang bereinkarnasi sekarang di keluarganya mereka. Yang dimana ada hal yang mengejutkan yang dikatakan oleh si Balian ini atau orang pintar ini, bahwa si Agus ini itu melik, yang dimana orang melik itu tidak akan mempunyai umur panjang, tapi sebagian aja, bro ya. Di sana terlihat si Agus ini dia itu ngayah, bro. Istilah ngayah itu melayani sebuah kerajaan di alam gaib, yang dimana kerajaan tersebut dipimpin oleh salah satu raja di lautan, di Laut Bali. Wah, serem juga, bro. Ternyata di alam gaib juga ada yang namanya kerajaan. Oke, kita lanjut. Dan juga si Agus ini, yang numitis ini, yang bereinkarnasi ini meminta untuk diberikan baju putih kuning dan dihaturkan di rong 3 di rumahnya. Rong 3 itu adalah sanggah, tempat berstananya para leluhur Hindu di Bali yang sudah disucikan, bro. Istilahnya sudah diabenin, sudah bersih semua. Mereka berstana di sana dan menjadi dewa-dewi. Biasanya sih permintaan dari yang numitis itu ada yang minta didandani, bro, ada yang minta dibelikan emas dan segala macamnya. Dan untungnya yang numitis dari si Agus ini, dia cuma meminta baju putih kuning dan dihaturkan ke rong 3 tadi. Dan kenapa si Agus ini dilahirkan kembali ke dunia manusia? Usut punya usut, ternyata dia punya kesalahan di kerajaan tersebut. Istilahnya dosa yang cukup besar lah. Sehingga dia diutus
ke alam manusia untuk menebus semua dosa-dosanya, yang dimana setelah dosa-dosanya itu sudah ditebus sama dia di alam manusia ini, dia akan dipanggil kembali ke kerajaan tersebut. Saya sebenarnya kurang tahu sih tentang kerajaan-kerajaan goib itu ya, tapi setahu saya sih kerajaan-kerajaan di lautan itu kan yang saya tahu Nyi Roro Kidul. Ada juga kalau di Bali ya, Ida Ratu Gede Mas Mecaling kalau nggak salah, sama Dewa Baruna. Itu aja sih yang saya tahu, sisanya mungkin kalian tahu ya. Dan si orang pintar ini atau Balian ini pun memberikan saran nih kepada Citra, kalau mau meliknya hilang, ya udah dia ditebus aja. Melik itu bisa ditebus bro, tapi tergantung istilahnya kelas berat atau ringan. Nah ini si Agus ini nanti saya ceritakan nih, meliknya itu termasuk kelas berat atau yang ringan. Kalau melik yang ringan itu masih bisa ditebus bro, istilahnya melik tipikal yang mempunyai hutang pada kehidupan sebelumnya tapi dia belum bisa menepatinya atau melunasinya. Nah di masa sekarang lah dia melunasinya dengan cara menebusnya dengan upekaro-upekaro, yang dimana upekaro-upekaro untuk menebus melik itu lumayan besar bro biayanya, karena istilahnya kita menebus nyawa kita yang disandera di alam gaib. Karena apa? Kita kan terlilit hutang bro. Jadi ya pasti ada hal yang kita jaminkan dong. Entah kalau di kita ya dunia manusia ya, entah itu BPKB, surat tanah, ataupun ya surat obligasi, nggak tahu juga. Tapi untuk di alam goib itu ya nyawa kita yang dijaminkan bro, sehingga harus kita tebus nih. Pada saat itu hati si Citra pun terguncang bro. Ya gimana nggak terguncang, karena anaknya itu dicap melik, dan orang melik itu biasanya tidak berumur panjang. Dengan berat hati si Citra pulang dan menceritakan kepada suaminya kalau anaknya ini melik. Si suaminya itu pun juga terguncang bro, dan si Citra pun memberitahu suaminya itu untuk segera mengupacarai anaknya si Agus ini agar cap meliknya itu terangkat bro. Istilahnya kita sudah menukar nyawanya dia dengan upekaro besar yang sudah kita lakukan sekarang. Karena ada kasus nih, ada kasus di mana sudah diupekarai seseorang yang dicap melik ini, tapi cap meliknya itu nggak hilang bro, masih membekas dia. Dan kalau kita tidak bisa menjaganya, ya udah get out sudah tuh anak itu. Mungkin saya bisa ngasih contoh simple bro. Ini kita berbicara tentang melik yang tidak bisa ditebus ya, istilahnya meliknya itu kelas berat. Anggap saya seseorang tentara nih. Saya tentara, otomatis kan saya punya yang namanya atasan bro, atau komandan, yang dimana komandan saya menghukum saya nih karena saya lalai dengan tugas, menghukum saya untuk menjaga sebuah desa di pedalaman selama 3 tahun. Oke, saya berangkat ke desa itu dan menjalankan tugas saya menjaga desa tersebut selama 3 tahun, yang dimana saya itu sangat akrab sekali dengan masyarakat di sana, sampai-sampai masyarakat di sana itu menganggap saya bagian dari mereka. Setelah itu, masa bakti saya kan sudah habis nih selama 3 tahun. Saya diharuskan untuk kembali lagi nih ke base camp oleh komandan saya. Kan otomatis para masyarakat di desa tersebut kan nggak terima nih, karena mereka sudah nyaman dengan saya. Diajukanlah sama masyarakat di desa tersebut ke atasan saya bahwa saya harus tetap di desa tersebut dan menjaga desa tersebut. Atasan saya nggak setuju dong, walaupun desa tersebut mengeluarkan argumen selogis apapun. Kalau komandan saya nggak setuju, ya nggak setuju. Sama halnya seperti orang melik kelas berat ini. Walaupun kita membuatkan upacara atau upekara yang sebesar apapun, selengkap apapun, atau semahal apapun, kalau memang yang memegang nyawa dari orang melik ini nggak setuju, ya
sudah, kamu tidak bisa melakukan apapun. Dan si Agus pun seperti itu bro, dia Meliknya itu kelas berat. Ya karena katanya ya, si Agus ini memegang jabatan yang penting di kerajaan tersebut. Dan karena kelalaiannya dia, akhirnya dia ke dunia manusia untuk menebus kelalaiannya itu. Kita balik lagi nih ke si Citra dan suaminya. Suaminya si Citra pun menanyakan nih, ada hal lain lagi nggak infonya dari orang pintar tersebut. Si Citra pun menjawab, kalau bisa dia dijauhkan dari yang namanya laut atau pantai. Karena kan si Agus ini kan salah satu pelayan dari pengusaha laut di pantai. Kalau kita biarkan dia main di pantai, apalagi mandi di pantai, dia bisa diseret ke tengah lautan. Orang Melik itu beberapa sih memang ada pantangannya bro. Bisa tidak boleh ke pantai, tidak boleh ke hutan, tidak boleh ke gunung. Mungkin apa ya, kasusnya sama seperti si Agus ini, yang dimana dia itu pelayan dari sebuah kerajaan di laut, yang dimana kalau dia ke laut dia pasti akan langsung ditarik. Mungkin yang nggak boleh ke gunung ataupun nggak boleh ke hutan, kasusnya sama deh, dia pasti bakal ketarik ke kedalaman hutan dan menghilang, ataupun ke gunung dan menghilang di gunung. Yang pastinya sih nggak mungkin hilang begitu aja bro, pasti ada jasadnya. Ya, banyak sih film-film yang menunjukkan kalau dia hilang di hutan, dia hilang di gunung, padahal memang jasadnya aja yang memang tidak ketemu bro. Jasadnya pasti ada, nggak mungkin enggak. Cuma nyawa atau jiwanya aja yang diambil sama mereka, nggak sama badan-badannya, setahu saya ya. Koreksi kalau saya salah. Beda kasusnya kalau dia memang diculik oleh salah satu makhluk gaib dan diseret ke alamnya. Ya itu beda cerita bro. Karena saya pernah mendengarkan cerita ada salah satu wanita, dia main ke salah satu kebun nih, dan tiba-tiba di kebun itu dia menghilang bro. Mungkin di 2 video lagi ya, mungkin saya bahas, itu ceritanya seru kok. Lanjut, kita time skip aja kali ya. Kita berpindah pada saat Agus sudah dewasa nih bro, yang dimana dia nggak tahu bahwa dia itu Melik, dan dia juga sudah diupacarai pada waktu dia masih kecil. Mungkin si Citra dan suaminya ini agak pengkung ya, istilah pengkung itu apa ya, bandel bro. Dia tetap mengajak si Agus ini ke pantai, tapi tidak diperbolehkan mandi, yang dimana menurut saya itu agak berbahaya sih bro. Karena jelas sudah larangannya tidak boleh ke pantai. Kalau dia terlihat di pantai, otomatis kan pasti dia diburu bro oleh makhluk-makhluk yang tidak kelihatan yang berada di kerajaan pantai tersebut. Ya, walaupun pantai itu atau laut itu ada di seluruh dunia ya, menurut saya sih alam gaibnya itu connect bro satu sama lain menurut saya. Walaupun di setiap wilayah-wilayah tertentu itu mempunyai raja atau pemimpinnya masing-masing yang megang wilayah lah ya, pasti mereka itu connect. Soalnya orang yang dicap Melik itu dia kentara sekali bro kelihatan, apalagi yang mungkin mempunyai mata batin ya. Itu seperti apa ya, dia bercahaya sendiri bro di antara manusia-manusia lainnya, dan baunya juga harum. Nggak tahu juga saya, itu sih sependengaran saya ya, setaunya saya yang pernah saya dengar. Agus pun melewati hari-harinya seperti biasa nih ya, seperti manusia normal lah. Tapi di malam-malam tertentu dia itu terlihat bengong bro, dan menatap ke arah langit. Pandangannya kosong, dan dia merasa akan segera dipanggil oleh seseorang. Ya, dari ciri-cirinya seperti itu kan udah masuk ke firasat bro. Si Citra pun datang nih menghampiri si Agus. Ditanyalah sama si Citra, kamu sedang ngapain bengong ngelihat langit? Agus pun menceritakan nih bahwa dia kok merasa akan dipanggil segera oleh seseorang ya, tapi dia nggak tahu itu siapa. Dan dia menjelaskan itu seseorang yang familiar di hidupnya dia. Si Citra pun was-was nih bro mendengarkannya, dan dia teringat bahwa anaknya ini Melik.
yang dimana Melik itu tidak berumur panjang kan. Dan ini sudah melewati 12 tahun kehidupannya. Tapi Cicitra pun menghilangkan pikiran tersebut karena si Agus ini kan sudah diupacarai. Padahal dia nggak tahu si Agus ini Meliknya itu nggak bisa dihilangkan bro dengan upacara apapun. Karena dia sudah dipingat dan memang harus sudah kembali lagi nih ke alam sana, ke kerajaan tersebut. Akhirnya si Agus pun akan melakukan pernikahan bro, yang dimana pernikahan si Agus ini akan berlangsung seminggu ke depan. Kalau di Bali, seminggu sebelum hari pernikahan itu biasanya dipingit, tidak boleh keluar kemana-mana. Tapi entah kenapa pada saat itu weekend, kalau nggak salah dia bilang sih hari Sabtu apa Minggu gitu, keluarganya pada datang semua ke rumah nih dan ngajakin liburan ke pantai. Dan tanpa sadar mereka pun mengiyakan, yang dimana Agus ini kan memang harusnya dipingit bro, nggak boleh kemana-mana selama seminggu. Entah kenapa si Citra dan suaminya ini lupa nih, diajaklah Agus bersama keluarga besarnya dia liburan ke pantai. Sesampainya di pantai, si Agus pun ditugaskan untuk menjaga barang, tidak boleh ikut mandi. Ya seperti biasa katanya kan, setiap mereka ke pantai pasti Agus yang jaga barang-barang. Tapi entah kenapa pada saat Agus menjaga barang tersebut, dia kan jongkok nih sambil melihat lurus ke pantai. Dia merasa seperti ada yang memanggil dia untuk masuk ke dalam air. Dia pun menahan nih perasaan tersebut, karena dia mengingat kata-kata ayah dan ibunya kalau kamu tidak boleh mandi di pantai. Semakin dia menolak, semakin besar keinginan dia untuk masuk ke air. Dan tanpa berpikir panjang nih, dia melepaskan bajunya dan nyebur nih ke bibir pantai. Dia tidak berani masuk ke dalam kan, karena peringatan dari orang tuanya. Dia main itu di bibir pantai bro. Bibir pantai kan paling sepaha bro gini ya, airnya kalau ada ombak ya. Tapi entah kenapa pada saat dia masuk ke air, nggak sampai 5 menit, kakinya seperti ada yang narik ke dalam. Dia pun melawan bro, sampai apa ya, sampai teriak-teriak dia di sana. Anehnya, tidak ada satupun orang yang di sekitarnya dia itu mendengarkan dia bro. Dia dengan sekuat tenaga melawan tarikan yang ada di kakinya itu, tapi nggak bisa. Semakin lama dia terseret semakin dalam ke arah laut. Agak aneh menurut saya, karena di pantai itu kan kalau hari libur kan pasti ramai bro. Kalau seseorang teriak minta tolong kan pasti ada yang mendengar, nggak mungkin tidak. Tapi itu pada saat itu nggak ada yang dengar sama sekali. Aneh. Tak selang beberapa lama, akhirnya ayahnya pun mengecek nih keberadaan si Agus. Apakah dia masih ada di tempat mereka menaruh barang itu, apakah Agus masih menjaganya. Dilihat Agus itu sudah nggak ada bro. Dengan terburu-buru, Citra dan suaminya si Citra ini naik lagi nih ke pantai. Mereka celingak-celinguk mencari keberadaan si Agus ini. Ternyata tidak ada bro, dimanapun. Akhirnya ayah si Agus ini pun menanyakan nih kepada orang di sebelah mereka menaruh barang, kamu melihat nggak anak saya yang jaga barang tadi? Orangnya itu pun menjawab, oh saya lihat kok tadi, kayaknya nggak lama dia masuk ke dalam air ya pak, habis itu saya nggak lihat lagi. Mereka kebingungan nih, mereka teledor. Akhirnya mereka pun masuk lagi ke air dan melihat apakah ada Agus di sana. Tidak ada, karena Agus sudah ditarik ke kedalaman laut oleh makhluk goib yang
menjadi anak buah dari penguasa laut tersebut. Citra dan suaminya itu meminta bantuan ke saudara-saudara mereka yang lain untuk ikut mencari si Agus. Sampai malam pun gak ketemu ternyata, bro. Akhirnya mereka memanggil Basarnas, yang dimana mereka melaporkan anak mereka hilang pada saat mandi di pantai. Basarnas pun pada saat itu entah kenapa tidak memproses atau melakukan pencarian pada hari itu juga, karena sudah malam, bro. Pencariannya akan dilakukan keesokan harinya. Dan tidak lupa si Citra dan suaminya ini juga meminta bantuan kepada nelayan-nelayan di daerah sana. Jikalau dia melihat anaknya, ditunjukin foto nih, melihat anaknya ini tolong diinfokan ke saya. Mereka juga memberikan nomor mereka masing-masing kok. Akhirnya keesokan hari tiba, Basarnas mulai pencarian mereka nih, menyisir seluruh bibir pantai di daerah tersebut sampai ke arah laut. Sampai malam pun tidak ada yang namanya hal yang berarti, bro, yang ditemukan. Nihil hasil mereka selama 1 hari. Next, di hari berikutnya Basarnas pun mulai melakukan pencarian nih. Akhirnya ada salah satu nelayan mendatangi si Citra dan suaminya ini, mengatakan bahwa dia melihat sesosok mayat yang mengambang di tengah laut pada saat nelayan ini mencari ikan. Tapi dia tidak berani menyentuhnya. Karena apa? Karena pertama, dia itu sendirian, tidak bisa yang namanya mengambil mayat dan menjaga perahunya. Dan yang kedua, dia takut kalau dia yang dituduh istilahnya mencelakai si mayat ini. Dia juga takut. Dengan ekspresi yang kecewa, ayahnya si Agus ini pun, kenapa nggak diambil mayat tersebut? Kenapa bapak tinggalkan? Iya, namanya orang awam kan pasti nggak berani belum ngambil mayat. Walaupun itu ya terombang-ambing di tengah laut, ya nggak berani, bro. Saya pun nggak berani. Pasti saya melapor ke pihak yang berwajib dulu. Setelah itu dilakukan pencarian lagi oleh Basarnas di lokasi yang ditunjukkan oleh nelayan tersebut. Ternyata tidak ada, bro. Dan itu berlangsung sampai malam hari dan mayatnya belum ditemukan. Ini mayat yang dilihat oleh pelayan di hari kedua tersebut itu masih gamang, entah itu memang si Agus atau orang lain. Oke, keesokan harinya pada saat pagi-pagi buta, nelayan berangkat mencari ikan. Mereka melihat sesosok mayat yang berada di tukar campuhan. Mereka kebetulan berdua katanya. Mereka memberanikan diri untuk mengambil mayat tersebut. Entah mayat itu memang Agus atau orang lain, mereka ambil aja. Karena kan sudah diinstruksikan sebelumnya untuk langsung angkut aja mayatnya bawa ke daratan. Diteleponlah orang tuanya si Agus ini, si Citra dan suaminya. Mereka pun datang, bro, untuk mengecek kebenaran apakah itu memang Agus atau enggak. Datanglah mereka nih ke rumah nelayan tersebut, dan di sana juga sudah ada beberapa Basarnas yang menemani nelayan tersebut. Diceklah mayat tersebut oleh si Citra dan suaminya, dan memang benar itu Agus, bro. Kasihan, bro. Akhirnya pecahlah tangis mereka di sana. Ibunya si Agus, si Citra ini pun menelpon calon istrinya dari si Agus untuk datang ke pantai tersebut. Sebelumnya belum dikasih tahu nih, si Agus itu hilang, bro, di pantai. Mereka ingin memastikan dulu Agus itu memang hilang di pantai atau gimana kan. Datanglah juga calon istrinya si Agus, menangislah mereka sejadi-jadinya. Ya gimana nggak menangis, bro, kalau di posisi Citra nih, dia menantikan anaknya satu-satunya yang dia nantikan selama 10 tahun, bro, meninggal. Gimana perasaan kalian? Saya pun turut merasa sedih mendengarkan cerita si Citra ini. Apalagi perasaan calon istrinya si Agus ini, yang dimana mereka
kurang dari seminggu itu harus sudah melakukan upacara pernikahan. Akhirnya mereka batal nikah, bro. Mayatnya si Agus pun dibawa pulang kembali ke rumahnya si Citra dan suaminya Citra ini untuk diupacarai keesokan harinya, bro. Keesokan harinya upacara pun dimulai nih, yang dimana saudara-saudara dari Citra dan suaminya Citra ini berkumpul di rumahnya untuk melakukan pengabenan untuk si Agus ini. Pengabenan mereka pun berjalan lancar nih, sampai dengan membakar jasadnya si Agus dan meleburnya kembali ke lautan, membuang abunya ke lautan. Setelah itu ada yang namanya upacara ngeroras atau 12 hari setelah si Agus ini diabenkan, yang dimana pada saat itulah ditanyakan lagi nih ke Agus apa keinginan dia dan kenapa dia bisa meninggal, yang dimana pada saat ngeroras tersebut pasti ada orang pintar di sana yang memanggil kembali arwahnya si Agus untuk ditanyai. Itu memang kebudayaan kami di sini, bro ya. Dan kenapa saya bisa ngomong sedetail ini tentang kejadiannya si Agus pada saat dia diseret ke dalam lautan? Disinilah jawabannya. Pada saat orang pintar itu kerasukan arwahnya si Agus, ditanyalah sama si Citra, kenapa kamu bisa seperti ini? Diceritakanlah dari awal sampai akhir, yang seperti saya ceritakan tadi, bro. Bahwa dia memang sudah waktunya dipanggil. Sebenarnya dari lama dia udah dipanggil, karena si Citra ini sudah membuat upakara besar. Akhirnya waktunya itu diundur 10 tahun. Setelah itu Agus pun berterima kasih kepada ibunya dan ayahnya dan semua keluarganya karena sudah melahirkan dia. Dan dia sudah suci sekarang dan kembali ke kerajaan tempat dia berasal, dan sudah membayar dosa-dosanya di dunia ini, yaitu menjadi anak yang berbakti. Tika pun menangis, bro, mendengarkan hal tersebut, sambil berkata, apa ketagih Gusdin? Apa yang Agus minta lagi? Agus pun menjawab, yang sing nagih apa-apa biyen bu, munigen yang bedeman, suksemo sampun nadiang tiang panak, suksemo sampun ngedeneng tiang, dan jani ibu harus lego kalian yang nah de ibu ngeling bin. Intinya si Agus ini sudah berterima kasih nih ke Citra. Sontak si Citra ini menangis sejadi-jadinya, bro. Sedih banget, tapi dibalik kesedihannya itu dia ikhlas anaknya kembali lagi ke tempatnya berada yang seharusnya dia berada. Setelah upacara itu pun si Citra dan suaminya ke rumah calon istri dari si Agus ini dan meminta maaf kalau rencana pernikahan Agus dan si calonnya ini dibatalkan karena Agus sudah tiada. Ayah dari calon istrinya si Agus ini pun legowo dia, dan pastinya bersipati, bro. Gak mungkin marah dia, walaupun dia sudah hampir 90% menyiapkan semua acara pernikahannya tersebut, tapi dia tidak marah sama sekali. Tapi kalau sampai marah sih keterlaluan sih menurut saya ya, karena si Citra kan sudah kehilangan anaknya, bro. Cerita yang cukup memilukan menurut saya. Tapi sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam, mempunyai anak melik itu adalah sebuah berkah bagi orang tuanya, yang dimana anaknya itu akan sangat dibutuhkan, entah di dunia ini ataupun di atas. Ini kita berbicara tentang apa ya, hal-hal suci ya, bro ya, bukan goib yang lebih ke ilmu hitam, enggak. Dunia goib di Bali itu kebanyakan langsung berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Istilahnya manifestasi Tuhan Yang Maha Esa lah. Enggak negatif ya, lebih ke positif. Mempunyai anak melik itu adalah berkah.
yang dimana yang seperti bilang saya tadi, entah dia mempunyai tugas di dunia ini untuk membantu manusia, entah dia ngayah atau istilahnya bekerja di pura, di alam gaib, ataupun di kerajaan gaib dalam bentuk astral, yang dimana itu akan menjaga keseimbangan di dunia bawah, dunia tengah, dan dunia atas. Itu pun sudah disebutkan di dalam Trihita Karana, bro, yang dimana ada yang namanya dunia buta atau dunia kala atau dunia makhluk halus, ada yang namanya dunia makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan segala macam yang hidup, dan dunia atas, yaitu para dewa-dewi dan Tuhan Yang Maha Esa. Dan ada beberapa case di antara orang melik itu, ada satu orang melik yang menjadi penyelamat, bro, bagi umat manusia. Tapi bukan nabi, ataupun kalau di Bali atau Hindu namanya awatara, bukan. Kalau orang melik itu anggap sebagai staff ya, sedangkan nabi atau awatara itu udah jauh banget di atas. Dia akan membantu manusia-manusia di daerah tersebut. Misalkan kalau di Bali, dia akan membantu masyarakat yang ada di Bali. Sedangkan nabi atau awatara itu kan umat manusia, bro. Udah beda ranah itu menurut saya. Ya, mungkin sampai di sini cerita saya. Semoga kalian suka ceritanya. Saya Krisna dari Legend Story, pamit undur diri.